Operasi bentuk aljabar yang keempat yaitu pembagian. Pembagian bentuk aljabar dilakukan dengan mencari faktor sekutu. Faktor sekutu itu faktor yang sama dari bentuk aljabar tersebut. Kemudian pada pembagian itu juga berlaku sifat-sifat pembagian. Contoh yang pertama, tentukan hasil dari 6A pangkat 3 dibagi 2A. Nah, atau kita bisa bentuk menjadi seperti ini ya. 6A pangkat 3 dibagi dengan 2A. Kalau perkalian, tadi kan koefisien, kita kalikan dengan koefisien. Nah, pada pembagian juga koefisien kita bagi dengan koefisien. Berarti sama dengan 6, kita bagi dengan 2, yaitu sama dengan 3. Kemudian variabel A pangkat 3 juga kita bagi dengan variabel, yaitu A. Berarti A pangkat 3 kita bagi dengan A. Nah, ingat sifat bilangan berpangkat lagi. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N, nah ini pembagian ya. Kalau perkalian, tadi pangkatnya kita jumlahkan. Kalau pembagian, pangkatnya kita kurangi. Nah, ini berarti sama dengan A pangkat 3 dikurangi 1. Atau sama dengan 3A kuadrat. Nah, kemudian contoh yang kedua. Tentukan hasil dari 6x pangkat 4y dibagi dengan 2xy pangkat 3. 6 kita bagikan dengan negatif 2, yaitu negatif 3. Kemudian dikali x pangkat 4 dibagi x. Ingat, pembagian berarti pangkatnya kita kurangi, berarti x pangkat 4 dikurangi 1. Kemudian y pangkat 1 dikurangi 3. Sama dengan negatif 3, tetap negatif 3. Kemudian x pangkat 4 min 1 berarti x pangkat 3. Kemudian y pangkat 1 dikurangi 3 berarti y pangkat negatif 2. Nah, ingat sifat bilangan berpangkat lagi ya. A pangkat negatif m berarti artinya yaitu 1 per A pangkat M. Berarti kalau Y pangkat negatif 2 berarti Y 1 per Y kuadrat. Atau bisa kita sederhanakan, kita rapikan bentuknya menjadi negatif 3x pangkat 3 per Y kuadrat. Contoh yang ketiga. Tentukan hasil pembagian dari 2b kuadrat C oleh 3AB. Pada pembagian aljabar ini, faktor sekutunya hanya B ya, karena pada bagian pembilang tidak ada variabel A. Sedangkan pada bagian penyebut juga tidak ada variabel C. Selain itu, 2 dan 3 ini juga tidak memiliki faktor persekutuan atau FPB. Berarti faktor persekutuannya hanya B. Kemudian 2 dibagi 3 tidak bisa kita sederhanakan ya. Kita tulis saja 2 per 3. Kemudian B kuadrat dibagi B berarti B pangkat 2 dikurangi 1. Kemudian C kita tulis C pada bagian pembilang ya, karena C kan di bagian pembilang. Kemudian A karena dia di bagian penyebut, kita juga tulis pada bagian penyebut. Nah, sama dengan berarti 2 BC per 3A. Kemudian contoh yang keempat. Tentukan hasil bagi 3x pangkat 3 min 15x oleh 3x. Nah, ini ya, ini juga sifat pembagian 3x pangkat 3 min 15x per 3x sama dengan berarti 1 bisa kita pisah, berarti 3x pangkat 3 per 3x dikurangi 15x per 3x. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Kemudian x pangkat 3 dibagi x, yaitu x pangkat 3 dikurangi 1. Dikurangi 15x dibagi 3x, berarti 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian x dibagi x sama dengan
Nah, berarti 1, ini koefisiennya kan berarti 1 ya. Tidak usah kita tulis, berarti X pangkat 3 min 1 sama dengan X kuadrat. Dikurangi 5 kali 1 berarti 5. Berarti hasilnya yaitu X kuadrat min 5. Contoh yang kelima. Tentukan hasil dari 4P kuadrat QR kuadrat ditambah dengan 8P pangkat 3 Q kuadrat R pangkat 4. Kita bagi dengan 2PQR. Kita pisah seperti tadi. 4P kuadrat QR kuadrat kita bagi 2PQR ditambah 8P pangkat 3 Q kuadrat R pangkat 4 dibagi 2PQR juga. Nah, ini faktor sekutunya yaitu 2PQR ya, karena masing-masing suku dari pembilangnya dia bisa kita bagi dengan 2P, Q, dan R. Yang pertama, suku yang pertama dulu ya. 4 dibagi 2, perhatikan 2. Kemudian P kuadrat, kita bagi dengan P, berarti P pangkat 2 min 1. Kemudian Q dibagi Q, 1 ya. Dan R kuadrat dibagi R, berarti jadinya R pangkat 2 min 1. Kemudian yang suku kedua, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kemudian P pangkat 3 dibagi P, berarti P dipangkatkan 3 min 1. Kemudian Q kuadrat dibagi Q, berarti Q pangkat 2 min 1. Kemudian R pangkat 4 dibagi R, berarti R pangkat 4 min 1. Oke. Kemudian kita lanjutkan ya. 2, kita tuliskan 2, kemudian P pangkat 2 min 1, berarti P pangkat 1, atau cukup kita tuliskan P. 1, tidak usah kita tuliskan karena kan koefisien kita kali koefisien ya, berarti 2 kali 1 kan 2. Kemudian R pangkat 2 min 1, berarti R pangkat 1, kita tulis R. Ditambah 4, P pangkat 3 min 1 berarti P pangkat 2 atau P kuadrat. Kemudian Q pangkat 2 min 1 berarti Q. R pangkat 4 min 1 berarti R pangkat 3. Berarti hasilnya yaitu 2PR ditambah 4P kuadrat QR pangkat 3. Begitu ya anak-anak tentang pembagian bentuk aljabar. Bisa dipahami? Selain mencari faktor sekutunya, kita juga bisa menggunakan cara bersusun atau porogapit. Nah, pembagian aljabar dengan cara bersusun bisa disimak pada video selanjutnya. Terima kasih.